Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Siang Ibu. Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Baik, Ibu. Jadi hari ini kita akan kembali belajar tentang usaha dan energi. Tetapi hari ini kita akan fokuskan topik kita pada energi kinetik dan juga energi potensial. Tetapi sebelumnya saya minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Silakan, oke. Marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kasih dan kebaikan-Mu Tuhan, untuk apa yang boleh kami nikmati hingga detik ini, terlebih khusus nafas kehidupan. Ya Tuhan, kini kami akan mulai pelajaran kami mohon kepadamu, kiranya Engkau senantiasa menyertai kami, agar kami bisa mengikuti pelajaran kali ini dengan baik. Nama-Mu kami puji hari ini, esok, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih untuk adik Gotik yang sudah memimpin kita dalam doa. Nah, kita akan mulai pelajaran kita, tapi sebelumnya Ibu akan memberitahukan bahwa ada beberapa tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran hari ini. Yang pertama, melalui video yang akan Ibu tunjukkan kepada kalian kita dapat mengetahui konsep dari energi kinetik, energi potensial, lalu faktor yang menyebabkan besarnya energi kinetik dan energi potensial tersebut, dan juga kita dapat menghitung besarnya energi potensial dan juga energi kinetik. Baik anak-anak, jadi pertama-tama kita mesti mengetahui bahwa apa yang dimaksud dengan energi. Kira-kira siapa yang mengetahui apa itu energi? Di antara kalian, silakan. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Benar sekali. Jadi, energi adalah kemampuan suatu benda untuk melakukan usaha. Nah, di sini kita akan mempelajari lebih khusus energi kinetik dan juga energi potensial. Di mana energi kinetik ini adalah energi yang dimiliki benda karena kecepatan dari berdasarkan kecepatan benda tersebut dia memiliki energi kinetik. Nah, persamaan dari energi kinetik itu adalah setengah mv kuadrat, di mana energi kinetik itu dengan satuannya joule, ya. Lalu m ini adalah massa dengan kesatuan kilogram, dan v ini adalah kecepatan dengan satuannya meter per sekon. Lalu yang berikut adalah energi potensial. Energi potensial di sini sebenarnya itu ada dua yang akan kita bahas, yaitu energi potensial gravitasi dan juga energi potensial pegas. Yang pertama, energi potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi di sini yaitu energi yang dimiliki benda karena posisi dari benda tersebut yang dengan persamaan mgh. Sini dengan m yaitu massa. Tadi sudah disebutkan bahwa dia punya satuan yaitu kilogram. G-nya itu gravitasi yaitu meter per sekon kuadrat, dan juga H-nya itu adalah ketinggian. Ya. Ketinggian dengan satuannya meter. Lalu yang berikut ada energi potensial pegas dengan jadi energi potensial pegas ini bisa Ibu gambarkan, misalkan sebuah benda. Ini hanya ilustrasi sederhana ya. Sebuah benda ditarik dengan gaya F. Nanti ketika ditarik, pegas ini akan bertambah panjang. Benar toh? Yeah. Jadi pegas ini misalnya sejak karet, kalau kita tarik dia akan bertambah panjang. Nah, delta X di sini adalah pertambahan panjang pegas. Baik anak-anak, untuk lebih memahami tentang materi ini, Ibu sudah menyiapkan satu video ilustrasi yang sebenarnya kita harus melakukan praktikum sederhana, tetapi ada beberapa
yang tidak tersedia. Jadi ibu hanya akan memberikan sebuah video pelajaran yang akan untuk mencapai tujuan pelajaran kita hari ini. Perhatikan video ini dan juga lihat soal yang sudah ada di LKS.
pertanyaan yang ada di LKS yang sudah Ibu bagikan. Sekali sambil melihat ke video ini. Mungkin masih ada yang belum mengerti dari video yang ilustrasi ini. Sudah? Ada yang ingin ditanyakan? Pertanyaan nomor 3 di Iya. Eka. Iya. Pertanyaan nomor 3. Tidak. Itu masuk di nanti itu masuk di kuis. Ibu akan jelaskan berikutnya. Tentukan itu sudah. Iya. Sudah Bu. Sudah? Sudah Bu. Baik. Yang berikutnya, karena kalian sudah mengerjakan LKS, waktu saya persilakan untuk masing-masing orang mempresentasikan hasil yang sudah dikerjakan. Silakan. Yang pertama Utik. Atau silakan. Yang pertama Saya dan akan mempresentasikan hasil diskusi. ada baiknya mungkin berdiri. Oh ya, silakan. Hasil diskusi yang pada nomor 1 di LKS. Jadi berdasarkan video yang sudah ditonton tadi, pada kasus pertama ketika orang yang ada di video tadi memanjat sebuah mendaki sebuah bukit. Iya. Di situ energi yang bekerja adalah energi kinetik. Nah, ketika ia sampai pada puncak atau puncak dari bukit, energi yang dimiliki adalah energi potensial. Kemudian ketika ia turun dari bukit, turun ke lembah, energi yang bekerja adalah energi kinetik. Dengan begitu, energi potensial itu bergantung pada posisi, sedangkan energi kinetik adalah bergantung pada kecepatan. Atau energi kinetik itu terjadi ketika seseorang yang ada di video tadi bergerak, sementara energi potensialnya ketika dia berada di puncak dari bukit. Sementara pada kasus kedua, ketika orang yang ada di video tadi mencoba mendekatkan bandul ke pohon, kemudian berhenti, energi yang bekerja adalah energi potensial. Setelah ia melepaskan bandul tersebut, energi potensial itu berkonversi atau berubah ke energi kinetik. Sedangkan pada kasus ketiga, ketika orang di video tadi memanjat pohon, kemudian dia duduk dan makan apel di atas pohon, energi yang bekerja adalah energi potensial karena ia bergantung pada posisi dari sebuah benda. Sementara saat dahan dari pohonnya patah, jadi dia bergerak turun atau jatuh ke bawah, dan energi yang bekerja saat ia jatuh ke bawah adalah energi kinetik karena energi kinetik itu bergantung pada kecepatan atau gerak dari suatu benda. Selesai? Ya, Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat. Berikutnya, selanjutnya Otik, silakan. Baik, saya akan mempresentasikan jawaban untuk pertanyaan nomor 2. Apa yang dimaksud dengan energi potensial dan energi kinetik berdasarkan video tersebut, dan apa yang mempengaruhi energi potensial dan energi kinetik. Dari 3 video yang sudah kita saksikan bersama tadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda atau seseorang yang bergantung pada ketinggian atau posisi benda tersebut. Sehingga di sini yang sangat mempengaruhi besar kecilnya energi potensial adalah posisi atau ketinggian dari suatu benda. Sedangkan energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena kecepatan benda tersebut. Seperti yang kita saksikan dalam video tadi, ketika bandul yang mulanya diam kemudian
berubah menjadi bergerak setelah dilepas oleh seorang anak, maka di situ akan terjadi konversi energi dari potensial ke kinetik. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa yang mempengaruhi energi kinetik ini adalah kecepatan dari gerak suatu benda. Ya, baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu kita semua. Ya, jadi penjelasan kalian tadi sudah sangat benar, dan juga saya merasa tidak ada yang perlu disempurnakan lagi, karena dari pemaparan dari teman-teman tadi itu sudah menjelaskan keseluruhan dari video ilustrasi tersebut. Tetapi Ibu akan memberikan satu soal untuk lebih menguatkan pengetahuan teman-teman tentang energi potensial dalam penerapannya. Jadi di sini ada satu contoh soal sesuai tadi dengan tujuan pelajaran kita tadi, bahwa selain untuk mengetahui konsep dan juga faktornya, kita juga harus dapat menghitung energi potensial dan juga energi kinetik. Nah, Ibu akan bacakan soal, silakan tulis. Danu melihat apel yang sudah matang di atas pohon dan ingin makannya. Setelah memikirkannya beberapa saat, Danu memutuskan untuk naik dan memetik buah apel tersebut. Jika berat Danu adalah 30 kg dan ketinggian buah tersebut dari tanah adalah 20 meter, berapakah nilai energi kinetik dan juga energi potensial dari Danu jika gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat? Ibu beri waktu 3 menit, cukup ya? Iya, Bu. Ya, silakan dikerjakan. Perhatikan soal dengan baik-baik. Ibu, untuk energi kinetiknya yang ketika dia di atas pohon atau Iya, ketika dia di atas pohon. Jadi tadi soalnya kan dia di atas pohon, berapa energi potensial dan energi kinetik? Iya. Sudah? sudah, Bu. Siapa yang mau kerja? Silakan. Ya. Terima kasih Otik, tepuk tangan untuk Otik. Baik, terima kasih yang sudah dikerjakan oleh adik Otik tadi sudah benar. Berdasarkan apa yang sudah diketahui, diperoleh energi potensialnya itu 6.000 joule. Nah, tadi ditanyakan bahwa energi kinetik ketika dia berada di atas pohon, di mana tadi dia tidak mempunyai kecepatan atau kecepatannya nol, sehingga energi kinetiknya adalah nol. Nah, anak-anak, sampai di sini pertemuan hari ini. Tetapi sebelum itu, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, saya minta satu orang untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Silakan. Saya, Bu. Silakan, Dad. Baik, kesimpulan yang bisa saya ambil dari pelajaran kita hari ini tentang energi kinetik dengan energi potensial. Energi kinetik adalah energi yang bergantung pada kecepatan, sedangkan energi potensial adalah energi yang bergantung pada posisi dari suatu benda. Nah, rumus dari energi kinetik adalah 1/2 mv dikuadratkan. Sementara rumus dari energi potensial adalah mg kali h, atau massa percepatan gravitasi kali ketinggian.
Sekian Ibu. Ya, tepuk tangan untuk Delphi. Terima kasih Delphi sudah memberikan kesimpulan kita pada pertemuan kita hari ini. Jadi demikian ya untuk energi potensial dan energi kinetik. Lalu tadi di awal pertemuan Ibu melupakan satu dua hal, yaitu absensi kelas. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua Ibu. Hadir semua ya. Terima kasih. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas hubungan antara energi potensial dengan usaha maupun energi kinetik dengan usaha. Jadi demikian untuk hari ini. Saya minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa penutup. Marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa dalam nama Bapa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu sepanjang pelajaran kami hari ini. Semoga apa yang telah diberikan oleh Ibu Guru kami dapat kami ingat dan dapat menjadi bekal untuk masa depan kami. Sekarang kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa menyertai kami agar kami tiba dengan selamat di rumah. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian hari ini. Silakan pulang. Semoga selamat, semoga sehat. Terima kasih dan selamat siang. Selamat siang Ibu. Ibu. Terima kasih Ibu.